Hampir 2 tahun lamanya aku dan Sri menikah. Tapi keadaan ekonomi kami yang masih begini-begini saja. Keuangan kami tidak kunjung membaik. Hubungan terlarang antara aku dan ibu mertuaku. Kejadian ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Semua bermula saat istriku menjadi TKW di luar negeri. Aku hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Itu pun kalau ada proyek. Tapi beberapa hari ini aku sering nganggur. Sedangkan istriku hanya membantu ibunya jualan sayur di pasar. Keadaan ini membuat kami harus pasrah hidup numpang di rumah orang tua istri. Mertuaku memang cukup rajin, meskipun sekarang dia hidup sendiri karena ayah mertuaku sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Aku dan istriku tinggal di sini juga karena permintaan mertua agar bisa menemani dia yang di rumah sendirian. Ibu mertuaku bukan hanya pandai berdagang, namun juga pandai merawat diri, sehingga masih terlihat awet muda meskipun usianya sudah mendekati setengah abad, yakni 49 tahun. Ibu mertua memiliki tinggi sekitar 160 cm dengan badan yang lumayan gemuk, padat dan berisi, serta kulitnya yang putih bersih. Pokoknya mantap, bro. Keuangan kami tak kunjung membaik, sedangkan kebutuhan makin meningkat. Sedangkan uang yang aku dapat tidaklah seberapa banyak. Maka istriku berinisiatif untuk mengadu nasib ke luar negeri. Jujur, sebenarnya aku tidak rela melepas istriku untuk menjadi TKW. Begitupun juga mertuaku yang selalu menanyakan ulang tentang keyakinan anaknya itu untuk pergi menjadi TKW. Tapi karena sudah punya tekad yang kuat dan punya keinginan untuk keluar dari kesulitan ekonomi, aku dan mertua terpaksa mengizinkan istriku untuk bekerja di luar negeri. 2 hari menjelang keberangkatan istri ke penampungan, aku sengaja mengisi hari-hari dengan kemesraan karena akan butuh waktu lama untuk bisa melakukannya lagi dengan istriku. Malam itu aku mulai melakukan skidipapap sama istriku, meskipun masih belum larut malam. Suara nafas kami menggema mengisi ruang kamar kami. Namun kegiatan ini terpaksa berhenti sejenak manakala ibu mertua masuk kamar kami tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Dengan kaget aku langsung menutup seluruh badanku dan istri menggunakan selimut seadanya. Maaf nak, ibu cuma mau memberikan uang untuk pegangan kamu di perjalanan nanti, ucap ibu mertua dengan wajah bersalahnya. Ia sedikit menunduk sambil berjalan keluar kamar. Empat minggu telah berlalu. Setelah kini aku hanya tinggal berdua sama mertuaku. Kehidupan kami awalnya berjalan seperti biasa. Aku masih dengan pekerjaanku dan ibu mertuaku juga masih berjualan seperti biasa. Namun setiap kali tidak ada proyek pembangunan, aku selalu menyempatkan waktu untuk membantu ibu mertuaku berjualan di pasar. Pagi itu aku membonceng ibu mertuaku karena rumah kami dari pasar lumayan jauh. Kami berangkat setelah subuh.
karena mertuaku berjualan sayur segar kebutuhan dapur, jadi harus berangkat pagi-pagi petang. Jalanan yang masih gelap ditambah tadi malam habis hujan, cukup sulit mengendalikan motorku lantaran jalanan licin saat itu, bro. Beberapa kali aku harus menekan rem untuk menghindari kubangan air di jalan yang rusak itu. Dan saat itu juga tanpa sengaja badan ibu mertua beberapa kali menempel ke badanku. Namun entah kenapa aku merasakan sesuatu yang berbeda kala itu, kala ibu mertua berpegangan kepadaku. Mungkin karena sudah 6 bulan ini aku tidak melakukan skip papap sama istriku, membuat pikiran liarku menjadi jadi. Di pasar kami menjajakan dagangan kami. Ibu mertua dengan semangatnya menawarkan sayur kami ke setiap pelanggan yang lewat di pasar itu. Aku yang tidak begitu ahli dalam berdagang hanya bisa duduk di sudut dagangan kami sambil sesekali memperhatikan ke arah ibu mertua. Ibu mertua terlihat sedikit salah tingkah karena aku perhatikannya sangat dalam. Waktu itu, bro, tiba-tiba, "Sini bantuin," kok malah diam saja di situ, ucap ibu mertua memecah lamunanku yang mulai nakal kala itu. Saat kami pulang dari pasar, kembali aku membonceng ibu mertua, meski kami tak pernah berbicara saat dalam perjalanan. Namun kala ini, aku menarik tangan ibu mertua dan aku letakkan di pinggangku agar dia berpegangan padaku, mengingat jalanan memang licin dan berlubang. Ibu mertua tak melawan sedikit pun, justru terlihat dia menikmati saat beberapa kali aku sengaja menginjak rem agar badannya menempel ke arahku. Setelah kami sampai di rumah, kami tetap saja saling diam. Namun dengan suasana agak kaku, pikiran nakalku terus saja menggoda. Ibu mertua bahkan diam saja saat aku mulai menutup pintu. Justru dia malah pergi ke kamar, seolah-olah memberi kode kepadaku. Dan akhirnya langsung aku gaskan. Aku dan ibu mertua melakukan skip papap dengan bebas saat itu, karena memang di rumah cuma ada kami berdua. Kejadian itu terus saja berulang hingga setahun kemudian istriku pulang dari luar negeri. Ibu mertuaku sering berpesan kepadaku, "Jangan sampai istrimu tahu tentang kejadian ini," ucapnya terlihat merasa bersalah. Meski terlihat istriku seringkali curiga tentang hal itu, lantaran aku sering lupa meninggalkan pakaianku di kamar ibu mertua. Namun aku dan ibu mertua selalu bisa mencari alasan untuk menutupi semua apa yang aku lakukan dengan ibu mertua saat tidak ada istriku. Dan hingga kini kejadian itu masih menjadi rahasia kecil kami berdua antara aku dan ibu mertua.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya bro.